Sosiologi memiliki banyak cabang spesialis, diantaranya sosiologi kependudukan, ekonomi dan masyarakat, hukum dan masyarakat, kriminologi, sosiologi, politik, sosiologi urban, dan banyak lagi. Cabang-cabang ini menunjukkan luasnya jangkauan kajian sosiologi dalam memahami masyarakat dan berbagai aspeknya. Beberapa indikator dari sosiologi: 1. Masyarakat adalah produk manusia. Norma, nilai, dan aturan sosial digunakan oleh manusia. Contoh, larangan yang awalnya diciptakan karena ketidaktahuan manusia, lalu menjadi norma sosial. 2. Masyarakat mempengaruhi perilaku manusia. Manusia belajar dari lingkungan sosial sejak bayi. Perilaku, sikap, nilai, dan norma dari lewat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh, gaya berpakaian, waktu rambut, dan perilaku yang berubah mengikuti tren masyarakat. Pengayaan, sejarah perkembangan sosiologi di Eropa. Awal mula, sosiologi lahir karena perubahan besar di masyarakat seperti revolusi industri dan revolusi sosial Eropa. Digide Berger dan Peter L. Berger menjelaskan bahwa ilmu sosiologi muncul saat manusia mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggap bisa taken for granted. Decker, faktor pendorong lahirnya sosiologi antara lain kapitalisme, reformasi, agama, individualisme, dan ilmu pengetahuan modern. Auguste Comte, tokoh penting yang menyarankan pengamatan ilmiah terhadap masyarakat, yang menyebut ilmiah ini sosiologi dan berharap dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat pasca revolusi. Sosiologi berasal dari kata sosius, berartinya kawan, dan logos yang artinya kata berbicara. Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab yang artinya musyarak, yang artinya bersama-sama. Dan dalam bahasa Inggris disebut society, yang artinya berbagai pandangan menjelaskan masyarakat. Ada yang mendefinisikannya sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menciptakan kebudayaan, dan ada juga yang mendefinisikannya sebagai kelompok manusia terbesar. Masyarakat menurut berbagai pandangan merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dengan kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Sosiologi mempelajari masyarakat dengan fokus pada hubungan antar individu, antar kelompok, dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Ciri-ciri masyarakat meliputi jumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu relatif lama dengan saling pengertian dan harapan bersama. Adanya sistem komunikasi dan peraturan dan kesatuan yang dibentuk dari sistem hidup bersama tersebut, di mana setiap anggota merasa terikat dengan kelompoknya. Pokok bahasan sosiologi menurut Durkheim adalah fakta-fakta sosial, pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak. Weber melihat pokok kajian sosiologi sebagai tindakan sosial, tindakan yang mempertimbangkan perilaku orang lain. Wrexmill menekankan pentingnya memahami perbedaan antara masalah pribadi dan masalah publik. Dalam sosiologi, pandangan Peter L. Berger menyatakan sosiologi sebagai studi realitas sosial yang harus dikaji secara objektif, mengikuti aturan ilmiah, dan menghindari penilaian normatif. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte yang menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu statistika sosial mempelajari struktur masyarakat, dinamika sosial mempelajari
perubahan dalam masyarakat. Pidirim A. Sorokin menyebutkan bahwa sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antar gejala sosial, ekonomi, agama, politik, dan lain-lain, dan mempelajari gejala sosial secara umum. B. Tokoh-tokoh dan definisi sosiologi. 1. Gustav Ratzenhofer, ilmu tentang hubungan sosial dan evolusi sosial untuk kemajuan masyarakat. 2. Charles Elwood, ilmu tentang hubungan manusia dan kelompoknya serta bentuk dan kewajibannya. 3. Herbert Spencer, ilmu yang mempelajari tumbuh, bangun, dan kewajiban masyarakat. 4. Emile Durkheim, ilmu yang mempelajari faktor sosial yang berada di luar individu dan mengendalikan. Objek kajian sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata socius, bahasa Latin berarti kawan, dan logos, bahasa Yunani, berarti kata atau berbicara. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat, termasuk perilaku, hubungan sosial, dan proses sosialnya. Menurut Celo Soemarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan budayaannya. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin, masyarakat adalah kelompok manusia terbesar dengan kebudayaan yang sama. Dalam pembahasan sebelumnya, sosiologi telah dibahas sebagai objek dan kajian ilmu. Sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan karena muncul dari rasa ingin tahu tentang hal-hal dalam kehidupan dan gejala sosial masyarakat. Tidak semua pengetahuan adalah ilmu, hanya pengetahuan yang tersusun secara sistemis menggunakan kekuatan pemikiran disebut ilmu pengetahuan sains. Selain sistemis, pengetahuan tersebut juga harus selalu dapat diperiksa, diselidiki dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Oleh karena itu, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Metode ilmiah. Sosiologi mengenal dua macam ilmiah. Metode kualitatif mengutamakan cara kerja dan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh. Metode kuantitatif mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, indeks, tabel, atau uji statik. Langkah-langkah utama dalam penelitian sosiologi: mengindeks masalah, merumuskan masalah, dan menentukan ruang lingkup penelitian. Anda akan memahami bagaimana kondisi masyarakat sebagai pemelakukan penelitian sederhana. Sejarah perkembangan di Indonesia. Sosiologi di Indonesia telah berkembang sejak lama, dengan tokoh seperti Sri Paduka Mangkunegoro dan Ki Hajar Dewantara menerapkan konsep-konsep sosiologi dalam ajaran dan pendidikan mereka. Pada masa sebelum Perang Dunia II, sosiologi dianggap sebagai ilmu pembantu. Perkembangan signifikan terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Soekarno Kolopaking menjadi orang pertama yang memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948. Sejak saat itu, sosiologi semakin mendapat tempat di dunia akademis di Indonesia. Sosiologi dan pengetahuan umum. Sosiologi meneliti berbagai hal
yang diketahui oleh kebanyakan orang dan masyarakat, yang seringkali dianggap sebagai pengetahuan umum. Namun, pengetahuan umum ini seringkali berupa asumsi yang salah. Sosiologi menguji ulang asumsi-asumsi ini melalui penelitian. Peran dan fungsi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat untuk memahami fenomena sosial dan mencari solusi praktis. Peran dan fungsi sosiologi meliputi dalam pembangunan, menyediakan data dan analisis untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pembangunan serta memahami dampak sosialnya. Dalam penelitian, melakukan studi untuk menyelesaikan masalah serta terutama di negara berkembang dengan menyalakan data dan yang menjadi dasar kebijakan. Sebagai konsultasi kebijakan, membantu memprediksi dampak kebijakan sosial, memastikan kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengevaluasi efektivitasnya. Sebagai praktisi, terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat, memberikan saran untuk menyelesaikan masalah, hubungan sosial, konflik, dan memberikan efisiensi. Sebagai pendidik, mengajari dan mengembangkan pengetahuan sosial di berbagai bidang, serta menyebarkan pemahaman tentang masyarakat melalui contoh-contoh relevan. Sosiologi sama seperti psikolog, antropolog, ilmuwan politik, ahli ekonomi, dan ilmuwan sosial lainnya. Sosiologi versus psikologi. Sosiologi dan psikologi berbeda dalam fokus objek kajiannya. Psikologi menganalisis perilaku individu, sementara sosiologi mempelajari perilaku sosial dan perubahan sosial. Sosiologi memfokuskan kepada kelompok dan dalam masyarakat. Sosiologi juga menggunakan metode penelitian yang lebih luas, seperti penelitian lapangan dan analisis data sekunder. Sosiologi bertujuan untuk memahami dan mengatasi masalah sosial, sedangkan psikolog memfokuskan pada individu. Psikolog menggunakan metode eksperimen dan analisis individu, dan tujuannya untuk memahami dan meningkatkan kesehatan mental individu.